Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem imun. Bacalah artikel berikut ini. Tanda-tanda melemahnya sistem imun tubuh. Istilah sistem imun atau sistem kekebalan pasti tidak asing di telinga Anda. Saat kita terserang infeksi, hal itu menandakan bahwa sistem imun tubuh melemah. Sebaliknya, sistem imun yang kuat membuat tubuh lebih bugar. Nah, apakah yang dimaksud dengan sistem imun ini? Mengapa sistem imun itu penting dan bagaimana mekanisme dari sistem imun tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas, mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama menjelaskan pengertian sistem imun, yang kedua menjelaskan fungsi sistem imun, dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh. Pengertian sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh. Imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Fungsi sistem imun, yang pertama pembentuk kekebalan tubuh, yang kedua penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, yang ketiga pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, yang keempat penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh. Kekebalan tubuh dibentuk secara yang pertama kekebalan bawaan atau innate immunity, dan yang kedua kekebalan adaptif atau acquired immunity. Dan responnya terbagi menjadi ada yang non-spesifik dan spesifik. Di lapisan pertama ada kulit, tersusun atas keratin yang sulit ditembus antigen. Selain itu terdapat rambut dan pada saluran pernapasan terdapat silia. Yang kedua, membran mukosa menghasilkan enzim lisozim yang mengkatalisis penghancuran antigen yang masuk ke tubuh. Enzim lisozim terkandung dalam minyak dan keringat, tempatnya di kulit dan membran mukosa, kemudian air mata di mata, ludah di mulut, dan lendir di saluran pernapasan. Yang ketiga, bakteri alami. Pada tubuh manusia hidup berbagai macam bakteri alami yang apatogen. Bakteri alami tersebut akan menghambat perkembangan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Di lapisan kedua ada sel fagosit. Sel fagosit terdiri atas neutrofil, monosit, dan makrofag. Sel fagosit menghancurkan antigen dengan mekanisme fagositosis. Berikutnya ada inflamasi. Adalah peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan. Fungsi inflamasi ini membunuh antigen yang masuk, mencegah penyebaran infeksi, dan mempercepat proses penyembuhan. Berikutnya ada protein antimikroba. Adalah protein yang dihasilkan hati dan mengalir dalam darah. Protein antimikroba menempel pada membran sel mikroba agar sel asing mengalami lisis. Sel fagosit mudah mengenali mikroba dan merangsang fagosit untuk lebih aktif. Berikutnya, sel natural killer adalah leukosit yang berjaga di sistem peredaran darah dan limpatik. Sel ini mampu melisis sel kanker dan sel terinfeksi virus. Pada lapisan ketiga, itu komponen pertahanannya kekebalan humoral atau limfosit B,
adalah aspek imunitas yang dimediasi oleh makromolekul yang ditemukan dalam cairan ekstraseluler seperti antibodi yang disekresikan protein komplement dan peptida antimikroba tertentu. Yang kedua, kekebalan diperantarai sel limfosit T. Kekebalan diperantarai sel adalah respon imun yang tidak melibatkan antibodi, tetapi melibatkan komponen seluler, seperti aktivasi makrofag, sel NK, sel T sitotoksik yang mengikat antigen tertentu, dan sekresi berbagai sitokin sebagai respon terhadap antigen. Berikut lebih jelasnya, kekebalan yang dibentuk secara innate immunity, yaitu kekebalan diturunkan dan ada sejak lahir. Kekebalan bawaan melakukan respon non-spesifik dalam waktu yang cepat. Sedangkan yang berikutnya, kekebalan adaptif atau acquired immunity, yaitu kekebalan yang didapat dari pengenalan tubuh terhadap antigen. Kekebalan adaptif melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat. Sedangkan respon imun adalah cara tubuh merespon masuknya antigen ke dalam tubuh. Respon imun terbagi menjadi yang pertama, respon imun non-spesifik, tidak membeda-bedakan antigen yang diserang. Sedangkan respon imun spesifik menyerang antigen tertentu dan dapat mengenali kembali jika sewaktu-waktu antigen yang sama menyerang kembali. Di dalam sistem imun ada keterkaitan dengan sistem limpa. Sistem limpatik berperan penting dalam membentuk kekebalan atau imunitas tubuh. Di dalam ini sistem terdapat berbagai organ yang bertugas untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan sel darah putih ke berbagai bagian tubuh guna melawan kuman penyebab penyakit. Sistem limpa tersusun atas organ-organ limpatik yang terdiri dari dua, yaitu organ limpatik primer, yakni sumsum tulang yang menghasilkan limfosit, dan yang kedua timus, tempat pematangan limfosit dari sumsum tulang. Berikutnya organ limpatik sekunder. Terdiri dari nodus limpa, adalah titik di sepanjang pembuluh limpa yang memiliki ruang yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limpa berfungsi sebagai penyaring mikroorganisme. Berikutnya limpa, fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Kemudian tonsil. Fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan paring. Salah satu komponen utama dalam sistem imun adalah bagian lapisan pertahanan ketiga, yaitu leukosit. Berdasarkan granula pada plasma, leukosit terbagi menjadi satu leukosit granulosit, yaitu leukosit yang plasmanya bergranula, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang menyusun komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Eosinofil adalah sel darah putih dari kategori granulosit yang berperan dalam sistem kekebalan dengan melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi pada makhluk vertebrata.
Bersama-sama dengan sel B yang eosinofil juga ikut mengendalikan mekanisme alergi. Kemudian basofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang juga bagian dalam sistem kekebalan tubuh. Basofil bisa melepaskan berbagai senyawa kimia untuk melawan alergen, patogen, parasit, dan juga racun. Basofil adalah granulosit dengan populasi paling minim, yaitu sekitar 0,01 sampai 0,3% dari sirkulasi sel darah putih. Basofil mengandung banyak granula sitoplasmik dengan 2 lobus. Yang kedua, leukosit agranulosit, yaitu leukosit yang plasmanya tidak bergranula, yaitu monosit, limfosit B, dan limfosit T. Monosit adalah sel darah putih yang beredar dalam darah dan limpa. Monosit dikenal dengan kemampuannya untuk mengenali sinyal bahaya melalui pengenalan pola. Jenis sel darah putih ini penting untuk mengingatkan sistem kekebalan tubuh tentang infeksi yang pernah dialami. Sel B atau limfosit B berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi dan sel memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Sel T efektor itu seperti sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. Bisa kalian lihat pada gambar di slide ini. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.